Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya, kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan kita masih dalam seri pembelajaran mengenai aljabar, dan materi yang saat ini akan saya jelaskan yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ya, baik. Jadi teman-teman, saat ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seperti apa penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel? Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa persamaan linear itu adalah suatu persamaan di mana variabel-variabelnya berpangkat 1. Ya, jadi sekali lagi, persamaan linear itu suatu persamaan di mana variabel-variabelnya itu berpangkat 1. Karena pangkatnya 1, biasanya itu tidak ditulis ya, teman-teman. Jadi karena pangkatnya 1 itu biasanya tidak perlu ditulis. Misalnya contoh, saya punya persamaan linear X tambah 2Y sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh sebuah persamaan linear. Jadi variabel-variabelnya di sini ada variabel X dan variabel Y. Ini pangkatnya 1 ya, teman-teman. Tapi karena pangkatnya 1, itu biasanya tidak kita tulis. Jadi persamaan linear itu adalah persamaan yang variabel-variabelnya ini, dalam hal ini X dan Y, ini pangkatnya 1. Nah, kalau di sini ini adalah persamaan linear yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan juga Y. Ada juga bisa persamaan linear terdiri dari 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu untuk persamaan linear. Dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Nah, caranya seperti ini ya, teman-teman. Jadi misalnya saya punya dua persamaan linear, yaitu X tambah 3Y sama dengan 17 dan 4X kurang Y 4X kurang Y sama dengan 3. Nah, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel ini. Maksudnya adalah kita akan mencari nilai X dan nilai Y yang cocok ketika kita masukkan di persamaan pertama, itu hasilnya adalah 17, dan ketika kita masukkan nilai X dan nilai Y di persamaan kedua, itu hasilnya adalah sama dengan 3. Jadi kita akan mencari nilai X dan Y-nya sehingga cocok untuk dua persamaan ini. Kira-kira seperti itu untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear untuk dua variabel. Nah, caranya seperti apa? Jadi teman-teman, pertama yang harus kita lakukan itu, tapi sebelumnya, jadi metode yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear ini untuk dua variabel ini yaitu metode substitusi. Nah, seperti apa metode substitusi itu? Jadi yang pertama, kita pilih dulu dari persamaan pertama, katakanlah ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita pilih persamaan di antara dua persamaan ini yang mana yang akan kita gunakan untuk nanti variabelnya kita substitusi. Jadi misalnya terserah ya teman-teman ingin memilih persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, jadi terserah teman-teman. Jadi tidak wajib bahwa harus persamaan pertama atau harus persamaan kedua. Dalam hal ini terserah. Nah, saya akan memilih, misalnya saya ambil persamaan pertama ya. Jadi X tambah 3Y sama dengan 17. Nah, setelah saya memilih persamaan yang pertama, langkah kedua adalah kita pilih variabel mana yang akan kita substitusi. Bisa variabel X dan juga bisa variabel Y. Terserah ya teman-teman. Sekali lagi, setelah kita pilih persamaannya, yang kedua kita pilih variabelnya. Bisa X dan bisa juga Y. Nah, saya akan memilih variabel X. Berarti variabel X ini nanti pada persamaan pertama ini saya akan substitusi di persamaan yang kedua. Caranya seperti apa? Jadi karena saya memilih X, berarti nanti saya akan tuliskan X sama dengan 17 dikurang 3Y.
Jadi di ruas kiri saya tinggal menyisakan X, kemudian di ruas kanan ini jadi 17 kurang 3Y ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian, nah X ini nanti akan kita gunakan, kita substitusi di persamaan yang kedua ya. Jadi sekali lagi X ini kita akan substitusi di persamaan yang kedua. Nah, berarti kita akan peroleh 4X. Berarti X ini kita ganti dengan 4 kali 17 kurang 3Y. Kemudian kurang Y sama dengan 3. Jadi variabel X di persamaan kedua kita ganti dengan 17 kurang 3Y. Nah, setelah itu kita lanjutkan saja. Berarti ini 4 dikali 17 kurang 3Y. Itu hasilnya adalah 68 kurang 12Y. Kemudian kurang Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya berarti ini 68 negatif 12Y kurang Y. Itu adalah negatif 13Y. Sama dengan 3. Nah, dari sini kita akan nanti kita akan mendapatkan nilai Y-nya ya teman-teman. Nah, caranya kemudian kita sisakan di ruas kiri itu Y. Berarti di ruas kiri dan ruas kanan itu kita kurangkan dengan 68 ya. Berarti ini 68 kurang 68 kurang 13Y sama dengan 3 kurang 68. Jadi ruas kiri kita kurangkan dengan 68 untuk menghilangkan 68 ini, berarti ruas kanan juga kita harus kurangkan dengan 68. Maka hasilnya di sini yaitu negatif 13Y sama dengan negatif 65. Jadi 3 kurang 68 adalah negatif 65. Maka selanjutnya agar supaya di ruas kiri tinggal variabel Y, berarti ini kita bagi dengan negatif 13. Kemudian ruas kanan juga kita bagi dengan negatif 13. Maka di sini sisa Y sama dengan negatif 65 kita bagi dengan negatif 13, hasilnya adalah 5. Ya, jadi ternyata kita peroleh Y-nya itu sama dengan 5. Sekali lagi, jadi nilai Y untuk kedua persamaan ini adalah sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Nah, untuk mencari nilai X, kita substitusi nilai Y sama dengan 5. Yang ini, jadi kita sudah peroleh nilai Y-nya sama dengan 5. Sekarang kita substitusi ke terserah persamaan pertama atau persamaan kedua. Sekali lagi teman-teman, nilai Y yang sama dengan 5, sekarang kita bisa substitusi, bisa pada persamaan pertama, bisa juga pada persamaan kedua untuk mendapatkan nilai X. Nah, saya memilih persamaan yang kedua saja ya teman-teman. Jadi tadi saya sudah pilih persamaan pertama untuk mensubstitusi nilai X-nya. Sekarang saya akan pilih persamaan kedua. Berarti saya harus tuliskan 4X kurang, jadi Y-nya itu 5, saya substitusi di sini. 4X kurang 5 sama dengan 3. Nah, sekarang di ruas kiri kita akan mencari nilai X-nya, berarti nanti kita sisakan di ruas kiri itu nilai X, berarti di sini kita harus jumlahkan dengan 5, di ruas kanan juga kita tambahkan dengan 5, supaya 5 ini nanti di ruas kiri bisa hilang ya teman-teman. Berarti di sini 4X kurang 5 tambah 5 sama dengan 3 ditambah 5. Berarti ini sisa 4X. Karena negatif 5 tambah 5 itu sama dengan 0, dan 3 tambah 5 itu adalah 8. Maka X-nya adalah 8, kemudian dibagi dengan 4. Jadi ruas kiri kita bagi dengan 4, ini dibagi dengan 4, jadi ini saya tuliskan seperti ini saja ya teman-teman. Jadi 4X sama dengan 8, kemudian 4 per 4X sama dengan 8 per 4, atau X sama dengan 2. Ya, jadi sekarang kita peroleh penyelesaian untuk sistem persamaan linear X tambah 3Y sama dengan 17 dan 4X kurang 4X kurang Y sama dengan 3. Itu adalah penyelesaiannya yaitu 2,5. Dalam hal ini X-nya 2, Y-nya sama dengan 5 ya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa hasilnya adalah benar 2,5, caranya adalah kita substitusi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5.
itu pada persamaan pertama dan juga persamaan kedua, kemudian kita lihat hasilnya. Contoh, kita ambil untuk persamaan pertama. Jadi kita peroleh X-nya 2, Y-nya sama dengan 5 ya. Untuk persamaan pertama berarti X kita ganti dengan 2, Y kita ganti dengan 5, kita peroleh 2 ditambah 3 kali 5 ya. Jadi 2 ditambah 3 kali 5 itu hasilnya adalah sama dengan 17. Cocok ya dengan persamaan pertama. Kemudian kita coba pada persamaan kedua. Berarti persamaan kedua 4 dikali 2 kurang 5 sama dengan, berarti 4 kali 2 8 kurang 5 sama dengan 3 ya. Jadi cocok ya, 4X kurang Y sama dengan 3. Nah, berarti hasil yang kita peroleh, jadi penyelesaian untuk X dan Y itu adalah 2 untuk X dan 5 untuk Y, itu adalah benar merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear untuk yang bentuknya seperti ini. Untuk X sama dengan 3Y sama dengan 17 dan 4X kurang Y sama dengan 3. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, kemudian di sini perlu diingat bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, jadi minimal kita butuh dua persamaan untuk mendapatkan nilai yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan nilai X dan nilai Y seperti ini, itu kita butuh dua persamaan. Berarti kalau ada 3 variabel, maka kita butuh 3 persamaan linear. 4 variabel berarti kita butuh 4 persamaan linear dan seterusnya. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam hal ini untuk yang 2 variabel. Ya, mungkin sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai kita ketemu di video pembelajaran saya yang berikutnya. Terima kasih.